Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal Ustadz Felix Xiao yang akhir-akhir ini banyak muncul di berbagai podcast, terutama yang di bulan Ramadan ini soal podcast Raymond Chin bertema Escape. Nah, karena begitu seringnya muncul, lalu kemudian muncul satu komentar terkait Ustadz Felix Xiao yang katanya tidak pernah mondok, ilmu agamanya kurang baik, lalu kemudian banyak berdakwah di berbagai media sosial. Nah, ini akan kita bahas terkait soal plus minusnya dan juga bagaimana menyikapinya sebagai seorang muslim. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal podcast yang akhir-akhir ini banyak dipenuhi oleh wajah Ustadz Felix Xiao yang membahas terkait agama. Nah, kita fokus mungkin di beberapa podcast yang sering ada Ustadz Felix di situ, misalnya di podcast Dr. Richard Lee atau podcast Raymond Chin yang bertema Escape. Nah, dalam bulan Ramadan ini, jadi kalau kita perhatikan di bulan Ramadan sebelumnya, yang sering FYP atau FYP itu dari podcast Deddy Corbuzier yang bertema login. Lalu kemudian di tahun ini banyak yang menyebutkan bahwa tahun ini adalah tahunnya Ustadz Felix Xiao dengan tema Escape dari channel Raymond Chin. Nah, yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, jadi ada satu ustadz yang tidak perlu kita sebut namanya yang mengkritik soal Ustadz Felix Xiao yang banyak muncul di berbagai podcast, muncul ceramahnya di berbagai media, tapi menurut beliau itu menganggap bahwa Ustadz Felix Xiao itu kurang ilmu karena tidak pernah mondok dan sudah 20 tahun mualaf tapi masih menyebut dirinya mualaf. Nah, ini akan kita tanggapi. Jadi kita objektif dulu. Kalau kita lihat, saya pribadi memperhatikan podcast Ustadz Felix Xiao khususnya di bulan Ramadan ini di Escape-nya Raymond Chin. Kalau kita lihat dari target dakwahnya itu baik karena itu banyak menyasar anak-anak muda yang kalau kita lihat komentarnya umumnya positif melihat penjelasan Ustadz Felix Xiao. Kalau saya pribadi itu baik dan positif. Kalau kita kembalikan ke hadis misalnya, jadi hadis riwayat atau Browni yang menyampaikan bahwa akan tiba masa nanti ulamanya sedikit dan penceramahnya banyak. Artinya yang berilmu dengan kapasitas tinggi yang seharusnya menyampaikan itu jumlahnya sedikit, tapi yang berceramah atau menyampaikan dakwah dengan ilmu yang terbatas itu jauh lebih banyak. Intinya seperti itu. Nah, terkait dengan Ustadz Felix Xiao, saya pribadi melihat memang kalau kita lihat beliau memang kurang di kemampuan bahasa Arab. Sedangkan dasar untuk mempelajari agama jauh lebih baik itu sebenarnya ada di kemampuan bahasa Arab kita, karena nantinya pada saat kita belajar kita akan membaca hadis, membaca Quran, membaca makalah atau ungkapan-ungkapan ulama yang berbahasa Arab. Kalau kita mendapatkan itu dari terjemah, itu juga baik sepanjang yang menerjemahkan itu memang betul baik. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi kita melenceng dari makna yang seharusnya. Itu yang banyak terjadi di pemuka-pemuka agama di agama sebelah misalnya. Karena kitab suci yang ia pelajari saat ini hanya terjemah dan tidak menampilkan teks bahasa aslinya, sehingga itu terlihat banyak yang melenceng dari apa yang disampaikan dan apa yang seharusnya ia pahami dari kitab suci yang aslinya. Nah, dari sini saya melihat memang betul kritikan itu harus kita terima bahwa
ulama yang banyak berbicara, banyak muncul di berbagai sosial media dengan kemampuan yang kurang, maka pasti akan ada waktu di mana dia membuat kesalahan dalam berbicara, dalam memahami dan menyampaikan apa yang seharusnya ia sampaikan. Contoh sederhana mungkin dari podcast Raymond Chin misalnya di tema escape itu, saya melihat Ustadz Felix Xiao pernah membaca ayat tentang Nabi Isa yang tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi beliau membaca terbalik, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tapi dia balik wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Jadi ini yang kemudian kalau kita pahami, saya pribadi kalau kita paham dasar-dasar bahasa Arab, itu pada saat kita lupa membaca teks, kita akan bisa ibaratnya memahami atau menganalisa mana teks yang benar sebenarnya, karena kita paham bahasa Arab. Jadi kita paham huruf jarnya apa, fi'il madinya apa, fi'il mudhari'nya apa, mubtada'nya apa, khabarnya apa, kemudian masdarnya apa. Kalau kita paham itu semua, maka setiap kalimat dalam bahasa Arab itu mudah kita pahami. Tapi kalau kita tidak paham bahasa Arab dasar saja, lalu kemudian kita ceramah dan lain sebagainya, itu akan ada kekurangan di situ pastinya. Dan yang saya lihat memang Ustadz Felix Xiao itu kurang lebih sama dengan Ustadz Khalid Basalamah yang mungkin jarang menghafal hadis, sehingga lebih umum membacakan terjemahnya. Dan ketika membaca hadisnya biasanya akan kadang salah, bukan biasanya, kadang salah. Nah, dari kritikan itu dan fakta yang kita lihat dari Ustadz Felix Xiao, saya pribadi memang betul kalau memang mau menjadi pendakwah yang memang betul-betul kualitasnya baik, maka pelajari bahasa Arabnya dulu, bahasa Arab dasarnya harus baik, lalu kemudian pelajari teks-teks aslinya. Kalau mungkin mau membandingkan dengan teks yang sudah diterjemahkan, itu juga baik untuk sekedar perbandingan saja. Tapi kalau kita tidak paham sama sekali bahasa Arab, belajar dari buku-buku yang hasil terjemahan saja, itu baik sepanjang penerjemahnya juga baik. Tapi kalau penerjemahnya sudah salah memahami, lalu kemudian menerbitkan buku itu dan itu kita baca kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka pada akhirnya kualitas dari dakwah yang kita sampaikan itu tentu tidak akan sebaik dengan orang-orang yang belajar dasar-dasar dalam dakwah Islam, terutama ketika belajar bahasa Arab. Nah, jadi itu sebagai kesimpulannya ya. Apa yang disampaikan atau kritikan yang disampaikan oleh Ustadz yang mengkritik Ustadz Felix Xiao itu ada benarnya. Tapi kalau sifatnya sudah sampai menjatuhkan, mencaci dan lain sebagainya, maka itu tidak seharusnya kita dukung dan kita terima. Karena kalau dari hadis yang kita sampaikan tadi bahwa akan ada masa di mana ulama itu sedikit dan yang pendakwah atau orang yang kemampuan agamanya kurang itu jauh lebih banyak. Itu bisa kita sampaikan juga bahwa ada kaidah usul bahwa ma min amin illa wa qad khassasah. Jadi tidak ada satupun teks yang sifatnya umum illa wa qad khassasa, kecuali akan ada takhsisnya. Jadi teks itu misalnya disampaikan bahwa akan ada masa di mana lebih sedikit ulama, lebih banyak penceramahnya. Bisa jadi ada yang penceramah yang memang punya kualitas baik, sekalipun dia bukan level ulama dengan kemampuan bahasa yang baik. Contoh misalnya Ustadz Felix Xiao, kemampuan analisanya baik, kemampuan belajarnya juga baik, kemudian target belajarnya dia berusaha untuk target bisa khatam baca buku hingga 20-40 buku dalam setahun. Saya kira itu baik dibanding dengan penceramah-penceramah yang tidak punya target bacaan, tidak punya target belajar. Saya pribadi menilai itu positif, baik saja,
karena kita tidak bisa memahami satu teks itu bahwa berlaku pada semua orang. Akan ada penghususan, misal ada orang-orang yang cerdas misalnya, tidak belajar dasar bahasa Arab tapi dia bisa memahami dengan baik teks-teks Arab itu, maka itu tidak menjadi masalah. Intinya kita selalu berbaik sangka pada orang lain. Kalau Ustadz Felix Xiao menurut saya pribadi itu ceramahnya baik, dakwanya baik, dan efeknya pada pemuda-pemuda yang mungkin butuh penceramah yang lebih mudah dipahami ceramahnya, itu juga baik menurut saya. Kalau mungkin Ustadz Felix Xiao mungkin mau belajar lebih dalam lagi soal bagaimana memahami teks-teks Arab dengan baik, dengan belajar gramatikal bahasa Arab dan sebagainya, mungkin akan jauh lebih baik lagi. Tapi bukan berarti kita harus menghalangi beliau untuk berdakwah, karena bisa jadi banyak orang yang lebih pintar dari beliau, yang kemampuan dasarnya juga jauh lebih baik, tapi tidak memilih untuk muncul menjadi seorang pendakwah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.